Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perawat Hatwa. Saya bekerja di RSUD Kabupaten Cibitung. Saat ini saya menjabat sebagai ketua tim di ruangan bedah. Saya percaya adanya COVID. COVID itu dia berasal dari Cina yang ditularkan ke Indonesia pada awal Februari 2020. COVID yang disebut juga dengan virus corona, dia menyerang saluran pernafasan dengan cara penularan melalui droplet, batuk yang merusak sistem pernafasan. Saya sudah pernah divaksin pada bulan Maret 2021, itu untuk vaksin yang pertama. Untuk vaksin yang kedua jeda dari 1 bulan, setelahnya saya vaksin kedua. Kebetulan saat ini saya awalnya emang belum sebagai penyintas COVID, jadi lebih cepat vaksinnya gitu. Upaya pemerintah yang saat ini sudah dijalankan itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Contohnya seperti adanya PSBB, dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, terus mengurangi mobilitas gitu ya. Sebenarnya udah bagus gitu. Saran saya sih kepada pemerintah sih, karena COVID ini adalah masih beranggapan bahwa stigma masyarakat COVID ini adalah memalukan. Saran saya untuk pemerintah ya setidaknya ketika pasien yang sudah terkonfirmasi oleh COVID bisa disiarkan atau bisa mengubah stigma bahwa COVID itu sebenarnya bukan suatu penyakit yang memalukan gitu atau menakutkan gitu, supaya masyarakat di Indonesia ini sadar bahwa ketika dia ada gejala dia segera berobat, dia segera bilang, dia tracing kemana, dia udah kontak dengan siapa, sehingga bisa penurunan angka COVID itu nanti akan bisa menurun. Itu saja sih, terima kasih. Jadi banyak isu-isu di Indonesia ini yang saya pikir belum tentu keberadaannya atau kenyataannya itu benar gitu. Contohnya adalah isu-isu bahwa COVID ini adalah salah satu settingan dari pemerintah atau mungkin rencana dari pemerintah untuk menjatuhkan angka ekonomi di Indonesia. Ada juga hoax bahwa sebenarnya COVID itu tidak ada gitu. Padahal sebenarnya mereka ada gitu. Cuman masyarakat ini masih minim sekali pengetahuannya tentang COVID. Upaya pemerintah yang saat ini sudah dijalankan itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Contohnya seperti adanya PSBB, dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, terus mengurangi mobilitas gitu ya. Sebenarnya udah bagus gitu. Saran saya sih kepada pemerintah sih, karena COVID ini adalah masih beranggapan bahwa stigma masyarakat COVID ini adalah memalukan. Saran saya untuk pemerintah ya setidaknya ketika pasien yang sudah terkonfirmasi oleh COVID bisa disiarkan atau bisa mengubah stigma bahwa COVID itu sebenarnya bukan suatu penyakit yang memalukan gitu atau menakutkan gitu, supaya masyarakat di Indonesia ini sadar bahwa ketika dia ada gejala dia segera berobat, dia segera bilang, dia tracing kemana, dia udah kontak dengan siapa, sehingga bisa penurunan angka COVID itu nanti akan bisa menurun. Itu saja sih, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, hari ini saya ingin nanya-nanya wawancara tentang vaksin COVID ya Ibu. Ibu tahu nggak tentang penyakit COVID-19 Ibu? Itu penyakit COVID-19, pengetahuan saya itu
ada yang menyebutnya corona gitu ya. Dia didatangkan berasal dari negeri Cina kalau nggak salah. Yang pertama kali datangnya itu dari Yohan. Tapi ya sepengetahuan aja saya seperti itu. Apakah Bapak mengetahui tentang penyakit COVID-19? COVID itu semacam virus yang mudah menular, menyerang terutama manula ya, yang punya penyakit bawaan. Bapak percaya nggak ada penyakit COVID-19 ini? Percaya karena sudah banyak orang yang kena dan meninggal. Selama ini pernah dengar hoax-hoax tentang COVID juga nggak Pak? Pernah dengar juga ada gitu, dengar. Di grup-grup WA gitu ya? Iya, biasa. Bapak sendiri sudah divaksin? Sudah 2 kali? Sudah 2 kali Vaksin di mana waktu itu Pak? di BUMN yang di Gelora Bung Karno. Oh iya. Senayan. Setelah vaksin ada yang dirasa apa Pak efeknya Pak? Saya rasa nggak ada karena waktu divaksin hari Jumat saya langsung main tenis olahraga. Nggak ada Ada keluhan masalah. ya? Terus setelah vaksin kedua malah nafsu makan malah nambah gitu. Oke. Jadi, Menurut Bapak vaksin COVID-19 ini efektif nggak? bagi menurut saya efektif juga Efektif ya untuk mencegah terkena COVID ya? untuk mencegah, dan kita harus yakin bahwa di vaksin itu akan lebih kuat, sehat itu. Oke. Kalau menurut Bapak, upaya pemerintah selama ini mencegah penyebaran COVID sudah maksimal belum Pak? Menuju maksimal, tapi udah bagus upayanya. Kan ada sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ini sama dengan Bapak Saparudin, dinas di Polda Bengkulu ya Pak ya. Sama Bapak Saparudin Ramjani, izin Pak mau wawancara sedikit, langsung saja mungkin Pak ya. Menurut Bapak, pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui nggak tentang COVID-19? Ya tahu. Siap. Terus yang kedua, apakah Bapak percaya adanya COVID-19? Percaya. Pernah nggak mendengar isu tentang COVID-19 Pak? Contohnya gitu. Isu tentang COVID-19. Isu. Maksudnya isu apa? Maksudnya yang ada yang bilang COVID nggak ada kayak gitu. COVID gini, pernah nggak Bapak dengar? Ya ada, itu pernah dengar. Tapi Bapak percaya ya adanya COVID-19? Saya percaya COVID-nya. COVID-19. Karena aku ini kan udah terkena kalau gitu, nah percaya. Siap Pak, siap. Udah enak rasanya terkena itu. Gitu. Siap Pak. Yang ketiga, Bapak udah divaksin Pak? Sudah. Berapa kali? Sudah 2 kali. 2 kali. Menurut Bapak, yang Bapak rasakan, vaksin itu efektif nggak? Gimana? Apa ada Bapak rasakan efek samping atau menurut Udah, Bapak? waktu itu kan aku terakhir ini kan aku vaksin itu aku memang kesalahan aku. Siap. Habis itu kan tensi aku naik, ya kan tensi aku naik, disarankan oleh bidan tuh Pak gak usah divaksin, jangan ini. Tapi aku memaksakan itu, aku langsung vaksin aja karena kenapa kita di satker kita ditanya terus, akhirnya Siap. saya divaksin. Kemudian habis divaksin
malamnya saya ajak begadang. Habis dari begadang itu saya gigil. Oh gitu. Gigil dan demam panas. Waktu itu kan anak aku sudah khawatir waktu itu. Tapi udah itu Bapak Ya. rasakan imun membaik, Ya, efektif sudah ya Pak? itu, ya, sudah itu saya dikasih panas paracetamol, sudah itu di kompres, apa dikasih obat, kepala aku sakit itu kasih obat itu, ya itu alhamdulillah. Sudah itu ada vitamin apa, inbok apa itu, Oh iya kasih siap. vitamin itu. Berarti efektif ya Pak? Ya efektif. Efektif. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap COVID-19 ini? Ya, pencegahannya betul apa yang disarankan oleh pemerintah. Termasuk Satu, jaga kebersihan. Mm-mm. Ini kan betul, cuci tangan kita harus bersih. Kemudian pakai masker, Siap. ya kan? Betul. Terus Cuci olahraga ya Pak ya? tangan, Mm. apa itu jaga jarak, Siap. itu ya kan, itu apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu. Nah, Benar-benar upaya yang kemudian bagus tuh ya Pak? jangan banyak apa keluyuran. Mm-mm. Nah, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah poin akhir untuk analisis dan kesimpulan. Beberapa video dokumenter, beberapa narasumber yang sudah dirangkum bahwa masyarakat kita sudah mengamalkan wujud dasar aksi bela negara dan wawasan kebangsaan. Di masa pandemi COVID-19 ini dengan patuh menjalankan protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan siap divaksinasi. Tentunya untuk selalu sehat dan tetap aktif dan produktif untuk menyongsong Indonesia unggul, hebat, dan martabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.